Oke, kita buka project kita sebelumnya. Kita akan melakukan pengecekan pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti misalnya ketika text box-nya dalam keadaan kosong dan user menekan pada tombol simpan dan seharusnya ada warning. Kemudian jika NIM juga tersedia dalam database, maka kita juga harus memberikan warning kepada user bahwa tersebut sudah tersedia, sehingga tidak bisa melakukan penyimpanan data. Oke, kita buka coding dari form ini yang tombol simpan. Oke, ini adalah coding penyimpanan data yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Oke, ini kita modifikasi. Kita berikan kondisi if as, kemudian pengecekannya adalah isBlank. IsBlank ini adalah metode yang kita bisa gunakan untuk mengecek apakah text box-nya dalam kondisi blank atau kosong, yang mana isBlank ini akan mengembalikan true atau false. Blank di dalam kurung, kemudian di dalamnya thisform.txt name.value. Jadi kita melakukan pengecekan apakah txt name itu kosong. Nah, maka kita akan memberikan nilai true atau false. Nah, ada dua text box yang akan kita lakukan pengecekan, yaitu name dan nama. Ini wajib diisi, sehingga kita akan melakukan pengecekan menggunakan OR. OR is blank dalam kurung thisform.txt nama.value. Jangan lupa sebelum mengakhiri if, kita akhiri dengan menulis endif. Oke, jika name atau nama itu dalam kondisi kosong, maka kita berikan message box. Dalam kurung form text field, name dan nama tidak boleh kosong. Kemudian opsinya hanya tombol OK. Kemudian title bar dari up message box-nya warning. Kemudian ini kita angkat dulu Ctrl X. Kita sambil cek, jalankan. Oke, kita coba. Oke, muncul form text field, name dan nama tidak boleh kosong. Kalau kita sudah mengisi di situ, tapi namanya kosong, nah baru ketika ini diisi, ia akan ke opsi berikutnya. Pilihan files, tekstil, nama atau name tidak boleh kosong. Nah, kemudian kita melakukan pengecekan terhadap name yang diinputkan oleh user apakah sudah tersedia, dia di dalam database atau belum. Nah, kita berikan opsi else. Ini berbeda Foxpro dengan pemrograman lain. Kalau pemrograman lain bisa langsung else if, langsung opsi kondisinya. Tapi di Foxpro itu tidak bisa menggunakan else if ketika kita pengen menggunakan else if. Kita harus membuat else kemudian membuat if di dalamnya sehingga masuk ke if bersarang. Kemudian kita lakukan sebuah query pengecekan, yaitu dengan perintah select name from nama tabel, yaitu disesuaikan dengan nama tabel yang ada di sini, yaitu tabel mahasiswa where name sama dengan thisform.txt name.value. Lalu kita menjalankan query ini ketika user menekan tombol simpan, kemudian kita akan menjalankan tabel contohnya seperti ini. Ketika kita jalankan, kemudian dia akan menjalankan tabel yang isinya hanya name. Kita jalankan, kemudian dia akan menjalankan tabel yang isinya hanya name. Karena kita tidak perlu menampilkan data tersebut, karena data tersebut sudah ditampilkan di dalam tabel yang ada di sini. Maka kita harus memasukkannya kepada kursor temporary. Ini fungsinya untuk menampung data ke dalam temporary. Jadi tidak ditampilkan ke user. Nah, setelah itu kita buat dulu variabel farming untuk menampung inputan usernya sama dengan thisform.txt name.value. Jadi inputan user kita simpan dulu ke dalam farming. Nah, kita setelah itu melakukan pengecekan if underscore tally lebih dari 0,
berfungsi untuk menjumlahkan berapa banyak data dari jumlah sebelumnya. Karena query sebelumnya itu adalah select name dan seterusnya. Maka data akan mengecek apakah ada data. Jika ada data, berarti name-nya sudah tersedia. Maka kalau jumlah datanya lebih dari 0, maka ia akan memberikan message box name. Kita masukkan farming tadi. Ketika kita mau memasukkan sebuah kalimat yang mana kalimat itu disisipin variabel, maka dipisahkan dengan plus. Data gagal disimpan karena name yang Anda inputkan sudah tersedia di database. Opsinya oke, dan title barnya penyimpanan gagal. Jangan lupa kita akhiri dengan end div. Selanjutnya kita ketikkan upper. Upper di sini itu untuk mengganti kata kecil tadi menjadi kata besar. Kemudian ada this from txt name dan value. Lalu kita jangan lupa untuk menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Kemudian this from txt name value kita kopas, lalu kita tempelkan pada maksud saya kita potong, lalu kita ganti dengan tulisan vari name. Selanjutnya, setelah mengetik upper, this from name value, this from yang tadi sudah saya sampaikan, kita ganti pada kata var name. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan pengecekan terhadap data yang telah kita simpan. Misalnya, di sini saya mengetikkan NIM 462364 atas nama Lena, lalu kita simpan. Selanjutnya muncul tulisan data gagal disimpan karena NIM 462384 tersebut yang Anda lanjutkan sudah terdata di database seperti inputan yang telah kita lakukan seperti di awal tadi. Oke, selanjutnya tahapan ini melakukan proses penyimpanan. Kita tidak bisa lagi menggunakan tahapan sebelumnya, yaitu append blank dan replace. Di sini kita hanya mengkopas data sebelumnya dengan awalan tambahan else. Tahapan else ini ada penyimpanan dengan tahapan replace untuk mengganti kolom name dan sebagainya pada text box. Dan seterusnya text box setelah kita kopas, selanjutnya kita isikan asal-asalan data untuk mengecek apakah data tersebut sudah masuk atau belum. Setelah kita simpan, muncul tanda cannot update the cursor temp since it is read only. Lalu kita ignore. Setelah kita ignore, mungkin ada notif munculan program error seperti itu nggak menjadi masalah karena kita tinggal silang saja. Selanjutnya kita coba lagi.
kita lihat comment button kita, lalu kita kopas lagi, atau bukan kopas, lebih tepatnya kita hapus. Di sini kita menggunakan query SQL. Kita manfaatkan dengan menggunakan query. Setelah sebelumnya query SQL, kita menambahkan query insert. Sebaiknya kita list terlebih dahulu data-data yang variabel yang akan kita masukkan. Di sini karena sebelumnya sudah ada variabel name, kita di sini menambahkan variabel nama this from txt nama titik value. Dilanjutkan dengan variabel to case. Case yang pertama adalah mengenai jenis kelamin di sini. Selanjutnya kita melakukan do case lagi. Di sini kita menambahkan untuk jenis kelamin pertama laki-laki dulu, value 1. Kita kasih agak jarak dikit, lalu kita lakukan pengulangan kembali untuk menulis case di sini. Option kedua yaitu jenis kelamin perempuan, value-nya 2. Oke, setelah kita menulis semuanya, kita lakukan end case. Untuk tahapan selanjutnya, kita menambahkan variabel-variabel tambahan seperti variabel jurusan, this from txt jurusan titik value, lalu ada variabel email sama seperti sebelumnya, cuma untuk txt dan variabelnya kita ganti dengan apa yang kita inginkan seperti jurusan dan email. Di sini kita tambahkan tulisan email. Selanjutnya variabel nomor HP. Setelahnya kita menjalankan query insert into tabel mahasiswa. Selanjutnya diisi dengan selanjutnya kita tambahkan komponen nama, jenis kelamin, jurusan, email, nomor HP, lalu kita kurung tutup ya, jangan lupa. Terus kita tambahkan values, var name. Values ini tuh berisi tentang variabel-variabel kita sebelumnya. Ada var name, variabel nama, variabel jenis kelamin,
variabel jurusan, variabel email, ada variabel nomor HP. Jika ada tampilan do you want to save, lalu klik yes. Lalu tambah data baru, kita coba dengan data. Tambahkan name sesuai dengan karakter yang sebelumnya kita input. Lalu kita tambahkan nama. Contoh di sini saya mengetikkan nama Lena sebagai perempuan, jurusan akuntansi. Kita karang saja dengan emailnya. Lalu kita tambahkan nomor HP kita seperti 08 berapa, kita asal saja, lalu kita simpan. Data tersebut sudah muncul pada kolom-kolom di bawah tersebut. Oke, selanjutnya di sini akan saya meneruskan pengisian data from mahasiswa. Di sini saya menambahkan satu tambahan opsi. Setelah kita cek, kita klik keluar, lalu muncul tabel L parameters and row and CO1. Lalu bisa dilihat di sisi sebelah kanan ada properties. Di properties ini kita memilih allow cell selection yang dari true menjadi false. Lalu klik FN. Selanjutnya klik yes. Lalu kita kembali ke data awal tadi, from data mahasiswa. Lalu klik active file cell, pilih jangan memilih default ya, kita pilih klik untuk tabel tersebut otomatis akan muncul. Di sini kita ketikkan this form .txt name .value sama dengan name. Kemudian kita ketikkan lagi
this form titik txt nama titik value. Di sini diulang seperti awal tadi yang berisikan name, nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Lalu klik yes. Selanjutnya kita melakukan do case. Ketik saja do case. Lalu case yang pertama merupakan jenis kelamin. Diketikkan case jenis kelamin sama dengan petik 2 laki-laki. This form titik option group maksudnya. Di sini kenapa pilihannya option, karena kita di kolom pertama memilih antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi ditulisan option group jenis kelamin value 1. Dan untuk jenis kelamin perempuan kita bikin mirip, cuman untuk tanda petiknya kita ganti perempuan dan value-nya kita ganti 2. Lalu seperti biasa kita akhiri end case. Diusahakan dalam pengetikan jangan terjadi typo, karena typo sendiri mempengaruhi dari pembacaan perintah pada aplikasi. Selanjutnya, setelah melakukan end case, kita menambahkan this form txt jurusan value sama dengan jurusan. Diulangi lagi untuk this form txt email value sama dengan email. Lalu kita ulang kembali untuk penulisan nomor HP. txt from txt nomor HP titik value sama dengan nomor HP. Lalu keluar. Jika do you want to save change from design, klik saja yes, karena memang kita merubah desain tersebut. Lalu pada kolom properties, caption, comment di sini itu untuk kolom perintah ya teman-teman. Kita tambahkan 2 kolom comment 1 dan comment 2.
Lalu untuk tulisan komen 1 itu kita ubah menjadi tulisan ubah. Dan untuk komen 2 kita ubah namanya menjadi sebelum merubah nama, pastikan dulu kita mengklik caption dan name. Komen 2 diisi dengan hapus. Setelahnya kita tanda centang semua ya, jangan lupa. Selanjutnya di sini kita tambahkan enable. Untuk opsinya kita pilih true. Maksud saya kita pilih false. Ini ditambahkan dalam kolom hapus. Oke, kemudian pada comment yang baru kita tambahkan tadi, untuk name-nya kita ubah menjadi button ubah dan button hapus. Oke, simpan. Lalu kita tambahkan pada tabel dengan klik 2 kali, lalu kita tambahkan button yang telah kita tambahkan tadi dengan cara this form titik button ubah titik enable agar aktif ya guys, sama dengan true. Nah, begitu pula dengan button hapus, kita bikin codingan yang sama. Dengan true. Oke, kita close, lalu kita jalankan. Nah, ketika kita menambahkan data baru atau mengklik salah satu data yang tersimpan di tabel, otomatis button-button tersebut akan aktif, yaitu button ubah dan button hapus yang telah kita tambahkan tadi sekarang menjadi aktif. Oke, selanjutnya close, lalu kita tambahkan this form aktif. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengaktifkan
button-button yang berada di bawah. Ketika kita menambahkan data baru, otomatis text field yang berada di samping akan aktif. Maksudnya text field ya guys. Oke, selanjutnya kita close. Lalu kita tambahkan this form txt name tidak enable false. Nah, ini bertujuan ketika kita menambahkan data baru atau ingin mengubah data yang telah kita tambahkan, name tersebut tidak dapat diganti guys. Jadi ketika kita ingin mengubah name tersebut auto tidak aktif agar tidak bisa diganti. Oke, selanjutnya kita bikin sistem pada button ubah untuk menjalankan sistem pada button tersebut. Oke, kita klik 2 kali pada button simpan terlebih dahulu, lalu kita copy ya guys ya, karena codingannya hampir mirip dengan button simpan. Oke, selanjutnya kita klik pada button ubah, lalu kita paste, kita rapihkan dulu ya guys. Oke, kita rapihkan agar dilihat rapih. Nah, selanjutnya kita tambahkan update table mahasiswa. Kalian dapat mengupdate sesuai dengan nama table yang kalian save ya guys. Nama table kita adalah table mahasiswa, jadi kita buat update table mahasiswa, set nama sama dengan varnama, variabel nama, kemudian jenis kelamin dengan nama variabel JK. Selanjutnya jurusan, kita beri nama var jurusan. Nah, ini bertujuan ketika kita ingin mengubah data kita otomatis akan terbarui guys dengan ubahan yang kita inginkan. Selanjutnya var nomor HP. Lalu kita ketik where name sama dengan varnim. Oke, lalu kita ketik this form reset.
dan this form refresh. Oke, kita close, lalu kita coba CTRL-E. Kita klik pada data yang berada di tabel, lalu kita tulis nama yang hendak kita ubah atau data lain yang ingin kita ubah. Column var name is not found. Oke, sepertinya ada kesalahan teknis, guys. Oke, kita perbaiki dulu. Nah, di sini kita ketemu kita lupa untuk memberi variabel name pada sistem tersebut. Jadi tadi name-nya tidak ditemukan ya, guys. Name is not found. Oke, kita tambahkan. Close, lalu kita coba lagi. Oke, kita klik data yang hendak kita ubah. Saya ingin mengubah nama dan jurusan. Oke, kita ubah, lalu kita ubah. Nah, terlihat data tersebut otomatis berubah ya, guys. Jadi sistem pada button ubah saya rasa sudah berhasil. Oke, keluar. Nah, selanjutnya kita tambahkan, selanjutnya saya ingin membuat, ketika kita hendak mengubah data tersebut, button simpan aktif ya, guys. Maaf, maksudnya button simpan tidak aktif. Oke, kita bikin button simpan tersebut tidak aktif. Oke, kita coba. Ketika kita ingin mengubah data, terlihat button simpan sudah tidak aktif. Oke, kita berhasil. Keluar. Selanjutnya kita akan membuat sistem pada button hapus. Oke, klik button hapus 2 kali. Selanjutnya kita ketik set delete on. Selanjutnya delete from tabel mahasiswa, where name sama dengan this form titik txt name titik value selanjutnya this form reset dan this form refresh. Oke, kita coba CTRL-E. Oke, kita coba. Ketika kita mengeklik pada salah satu data yang tersemat di tabel, ketika kita
ngeklik button hapus, otomatis data tersebut akan terhapus guys. Oke, jadi ini udah terlihat ya, terhapus. Jadi sistem ini juga berhasil. Oke, berhasil ya. Namun sepertinya saya ingin mengubah button hapus menjadi lebih bagus lagi guys, dengan cara ketika kita menghapus data tersebut otomatis ada pilihan antara yes or no. Oke, sekarang kita buat sistem tersebut. Kita klik var name sama dengan this form titik txt name titik value. Selanjutnya kita ketik message box. Kita membuat kalimat jika kita menghapus atau mengklik button hapus, akan muncul kalimat seperti yang kita akan buat ini guys. Oke, kita buat. Apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan name var name? Nah, terlihat pada nomor 4 yes and no buttons. Oke, kita pilih nomor 4 ya, karena kita hanya ingin memberi dua opsi antara yes or no ketika kalimat tersebut muncul. Oke, lalu kita confirm dialog. Lalu kita beri confirm answer ya guys. Sebelum kita membuat message box tersebut. Oke, kita tambahkan confirm answer. Lalu kita beri do case. Dan tidak lupa dengan in case. Nah, untuk case-nya sendiri kita ketik confirm answer sama dengan kita ketik 6 untuk jawaban yes. Oke, kita hapus, lalu kita copy, pindahkan ke bagian atas, Ctrl X. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Oke, rapihkan. Kita bikin case lagi untuk jawaban no ya. Confirm answer sama dengan
sama dengan 7 ya guys, karena 7 untuk jawaban no. Oke, kita copy lalu kita tempelkan. Oke, kita coba lebih dahulu. Oke, kita jalankan. Nah, kita tambahkan data baru terlebih dahulu. Usahakan NIM tidak sama ya guys dengan data yang telah tersimpan pada tabel. Oke, simpan. Nah, ketika kita hapus, terlihat sudah muncul confirm dialog dengan persetujuan kita ya guys. Apakah Anda ingin menghapus? Oke, kita pilih no dan tidak akan terhapus. Ketika kita pilih yes, otomatis data tersebut akan terhapus. Oke, saya anggap ini sudah berhasil. Kemudian kita keluar. Selanjutnya kita tambahkan data lagi. Simpan. Oke, kita buat 4 atau 5 ya guys. Oke, 6 Nisa. Dan simpan. Kita tambah satu lagi ya guys. Oke, kita ketik Oke, kita simpan. Nah, kita akan mencoba satu persatu sistem yang telah kita buat. Nah, saya ingin mencoba pada button ubah. Oke, kita mengganti pada data tiwi. Kita kita mencoba sistem hapus dulu ya guys. Oke, kita lihat Nisa sudah terhapus tadi. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data baru. Oke, kita simpan. Nah, ini karena NIM yang kita tambahkan sama dengan NIM yang telah ada pada tabel di bawah ya guys. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kita tidak boleh menulis atau tidak bisa menambahkan NIM yang sudah tertulis atau ada pada data yang telah kita tambahkan. Jadi ketika ada NIM yang sama, otomatis ada pemberitahuan. Oke, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.